Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat datang ke rumah Tuhan. Kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan puji syukur 527. Sang Kristus sudah bangkit, cerahlah dunia, memancar dari salib, cahaya bendera, bersoraklah memuji Sang Kristus yang menang, madakan kemenangan, hai seluruh dunia. Terpuji Kristus pemenang, lenyaplah maut yang kejam. Kita siapkan 353. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu Paskah kedua hari ini. Paskah kedua ini merupakan atau bertepatan dengan gereja yang memberikan hormat dan bakti akan kerahiman Tuhan Yesus. Hari ini gereja merayakan pesta kerahiman ilahi. Aku menghendaki pesta kerahiman ilahi menjadi tempat perlindungan dan tempat bernaung bagi segenap jiwa-jiwa teristimewa para pendosa yang malang. Pada hari itu, lubuk belas kasihku yang paling lemah lembut akan terbuka. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, dengan keterbukaan hati belas kasih Allah, kita tentu datang di hadapannya untuk mempercayakan seluruh diri kita, menyerahkan seluruhnya dan doa-doa kita, mensyukuri segala rahmat berkat-Nya yang boleh kita alami sampai pada saat ini. Secara khusus bersyukur atas rahmat kehidupan, secara istimewa rahmat ulang tahun yang boleh dialami oleh saudara-saudari kita, anak kita, utamanya Gabriela Alicia Patanduk yang diperkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-11, dan juga bersama dengan Pastor Filipus Kala yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini, serta membawa dalam doa-doa kita mohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kita yang telah berpulang. Ibu Pauline Lawrence dan anaknya yang Kenneth Masli yang meninggal 21 tahun yang lalu, juga kepada Ui Emilia dan Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya. Mari Bapak Ibu saudara terkasih di depan Allah, kita buka hati kita mohon pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid agar masing-masing mengambil sikap mengenai iman. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk menganugerahkan kedamaian dan kegembiraan. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid untuk memperteguh iman, harapan, dan cinta kasih. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang
Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur padamu, karena kemuliaan-Mu yang besar, karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, kami menyalakan iman umat. Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan dan menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dan dengan demikian kami semakin Kau masukkan di dalam dekapan kasih setiamu, karena belas kasih-Mu begitu dalam bagi kami, sehingga layaklah kami datang kepadamu untuk mensyukuri segala rahmat berkat-Mu yang boleh kami alami, terlebih atas rahmat ulang tahun yang dialami oleh anak saudara kami, Gabriela Alicia Patanduk, yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-11, dan juga Pastor Filipus Kala yang keperkenankan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga dengan rahmat usia yang Kau percayakan kepada saudara-saudari kami ini, mereka semakin sehat walafiat, semangat dalam hidup, juga semakin menemukan rahmat lewat seluruh usaha jeripaya perjuangan cita-cita dan harapan, serta memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, Ui Emilia,
Fransiskus Asisi Cahyadi Wijaya, dan juga bagi Kenneth Masli yang Ibu Pauline Laurence, anak Kenneth Masli yang telah Engkau panggil, semoga dengan anugerah belas kasih-Mu, mereka semua ini sungguh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan di kolom persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku.
Dia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Pembacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semua itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus dinyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena bersukacita yang mulia dan tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berdiri. Haleluya, haleluya.
maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakan. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seperti yang saya sudah sampaikan dalam pembukaan tadi, hari Minggu Paskah kedua adalah hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kerahiman Ilahi belas kasih untuk seluruh dunia. Hari Minggu Kerahiman Ilahi berasal dari permintaan Yesus kepada Santa Faustina di tahun 1905
sampai 1938, Rasul Kerahiman Ilahi yang berasal dari Polandia untuk menyediakan hari Minggu khusus untuk perayaan devosi Kerahiman Ilahi. Pada tanggal 22 Februari 1931 kepada Santa Faustina, Yesus bersabda, "Aku mau supaya ada pesta kerahiman. Aku mau supaya gambar itu diberkati secara mulia pada hari Minggu pertama sesudah Paskah, dan itulah hari Minggu Paskah kedua." Gambar kerahiman ilahi tadi dalam misa pertama sudah diberkati. Hari Minggu ini harus menjadi pesta kerahiman. Hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, adalah momen penting yang menandai devosi kepada kerahiman ilahi dalam Gereja Katolik sedunia. Pada tahun 1930-an, Santa Faustina mendapatkan pesan dari Yesus untuk mendoakan doa kerahiman setiap jam 15 atau jam 3 sore, dan novena kepada kerahiman ilahi yang dimulai sejak hari Jumat Agung sampai pada hari Minggu Paskah kedua hari ini. Pada hari Minggu Kerahiman Ilahi, itu adalah suatu perayaan khusus yang menampilkan cahaya Kristus yang bangkit menjadi pancaran sinar kasih dan rahmat yang penuh belas kasihan bagi seluruh dunia. Novena ini dimaksudkan untuk menghantar jiwa-jiwa kepada sumber kerahiman Allah, agar dapat menimba kekuatan dan kelegaan pada masa-masa sulit hidup mereka. Inti pokok devosi kerahiman ilahi adalah cinta dan belas kasih Allah agar dialami dan dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Devosi ini memiliki 3 sasaran, yakni pertama, untuk meminta dan mendapatkan kerahiman Allah. Kedua, percaya kepada rahmat Kristus yang berlimpah. Dan ketiga, untuk menunjukkan kerahiman Allah kepada sesama atas cara meneruskan kemurahan Allah kepada sesama. Pada tahun 1931, Santa Faustina ini menerima wahyu dari Yesus sendiri yang menyampaikan kepada Suster Faustina tentang suatu bentuk atau cara menjalankan devosi kepada kerahiman ilahi, yakni menghormati gambar kerahiman ilahi, berdoa pada jam kerahiman yaitu jam 15 atau jam 3 sore, doa koronka kerahiman ilahi, merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi dan novena kerahiman ilahi, menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia. Berikut ini ada penjelasannya. Menghormati gambar kerahiman ilahi bertujuan untuk beroleh janji Yesus bahwa orang tidak akan binasa dan beroleh perlindungan menghadapi musuh selama di dunia, khususnya pada saat kematian. Pada gambar kerahiman ilahi terdapat Yesus yang berjubah putih, berdiri dengan tangan kanan memberi berkat dan tangan kiri menyentuh jubah, menunjuk pada hati Yesus yang berada dalam sakratul maut dan ditembusi oleh tombak serdadu dan menjadi sumber kerahiman ilahi yang memancar ke seluruh dunia. Sinar putih melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberikan kehidupan bagi jiwa-jiwa. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahiman ilahi ketika hati Yesus berada dalam sakratul maut disalib. Sinar-sinar itu
melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapa karena dosa kita manusia. Devosi ini memiliki apa yang disebut dengan jam kerahiman ilahi, yakni jam 15 saat orang mendoakan doa kerahiman ilahi dengan maksud merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus saat ia hendak mengembuskan nafasnya yang terakhir di salib. Pada saat itulah kita memohon kemahakuasaan Allah untuk berkarya di dunia dalam belas kasih-Nya, khususnya bagi para pendosa. Ada 3 kelompok orang yang didoakan pada devosi kerahiman ilahi ini. Kelompok pertama adalah para pendosa, dan yang kedua para imam dan para biarawan-biarawati, dan yang ketiga adalah jiwa-jiwa di api penyucian, karena kita tetap bersatu dan membangun relasi hubungan dengan mereka yang sudah meninggal. Karena kematian bukan akhir dari segala-galanya. Ada juga doa koronka kerahiman ilahi dengan maksud dan tujuan yang luas untuk meredakan murka Allah sebagai pendamaian untuk dosa-dosa mereka sendiri dan dosa-dosa orang yang mereka kasihi dan dosa-dosa seluruh dunia. Mendatangkan rahmat Allah yang besar bagi orang yang mendoakan doa ini, tetapi juga bagi orang-orang di dekatnya yang lagi berjuang menghadapi maut. Para pendosa yang mendoakan doa ini akan beroleh damai dan pada akhir hidupnya mengalami kebahagiaan kekal. Mengantar orang semakin dekat pada Tuhan akan dipenuhi dengan kerahiman ilahi selama hidupnya, teristimewa pada saat kematiannya. Lalu seterusnya, merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi dan novena Kerahiman Ilahi itu telah dicanangkan gereja dan kita rayakan pada hari ini sebagai Hari Kerahiman Ilahi, sebagai puncak novena Kerahiman Ilahi yang dimulai dari Jumat Agung sampai hari ini. Lalu cara yang terakhir adalah menyebarluaskan devosi ini kepada semua orang di seluruh dunia, dan itu telah dilakukan oleh Santa Faustina, dilanjutkan oleh Ordo-Ordo Kerahiman Ilahi, bahkan seluruh umat beriman lewat doa-doa, publikasi, selebaran buku video, gambar-gambar, dan juga poster kerahiman ilahi dan aneka cara lainnya. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, pada perayaan hari Minggu Kerahiman Ilahi ini, kita diberikan bacaan-bacaan kitab suci yang memperdalam devosi ini dalam menyingkapkan rahasia ilahi kerahiman Allah kepada kita manusia. Bacaan Injil dari Injil Yohanes mengisahkan tentang Yesus menampakkan diri kepada para rasul segera setelah kebangkitannya. Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Paling tidak 3 kali hal itu kita dengarkan tadi, damai bagi kamu. Sapaan ini adalah sapaan biasa bagi orang Yahudi saat bertemu. Istilah Ibraninya adalah Shalom Aleichem, tetapi dalam kerangka kebangkitan kata itu mempunyai arti yang berbeda. Tidak hanya suatu sapaan biasa, tetapi suatu penyertaan Yesus dengan peristiwa rohani, sebagaimana yang dikatakannya selagi Yesus masih hidup. Damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu, percayalah kepadaku. Dan lewat kepercayaan itulah Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan memperoleh kesempurnaan bersama Dia.
Sesudah itu Yesus menunjukkan kepada mereka tangan dan lambungnya. Maksudnya tidak hanya soal membuktikan bahwa ia sungguh-sungguh adalah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit kembali, tetapi juga, dan ini yang terpenting yang menjadi maksud penulisan Injil Yohanes, yakni supaya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Hal itu akan nyata pada ketidakpercayaan Thomas yang nanti berpuncak pada pengakuan imannya dengan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Awalnya Thomas tidak percaya, tetapi setelah melihat maka dia percaya. Maka anjurannya kepada kita, karena kita tidak melihat Yesus, maka Tuhan Yesus mengharapkan supaya kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu Kerahiman Ilahi ini kita menggarisbawahi lambung Yesus yang ditembusi dengan tombak dan tangan Yesus yang ditembusi dengan paku. Lambung Yesus menunjuk pada hatinya yang ilahi dan penuh belas kasih. Dari sanalah mengalir darah dan air yang menunjuk kepada kerahiman ilahi yang memancarkan keluar secara berlimpah anugerah belas kasihan atau kerahiman Allah yang dahsyat bagi dunia yang bergumul dengan dosa. Kasih Allah menjangkau seluruh dunia dengan belas kasih yang tiada tara. Darah dan air adalah ekspresi dari kerahiman dan belas kasih Allah bagi dunia ini. Tangan Yesus menunjuk pada penganugerahan kerahiman Allah bagi dunia. Tangan yang sama telah mengerjakan banyak mujizat dan menyembuhkan pada banyak orang Yahudi secara terbatas. Dan tangan Yesus pasca kebangkitan adalah tangan yang menjangkau seluruh dunia tanpa batas dengan kerahimannya terbentang di salib. Karena itu Yesus memakai para muridnya untuk menjadi perpanjangan tangan kerahimannya saat ia berkata, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan dengan demikian kita ikut ambil bagian dalam pengutusan itu. Para rasul dan para murid diutus untuk menjadi pewarta kerajaan Allah dan kita mengambil bagian. Tetapi mereka tidak pergi dengan tangan kosong. Yesus berkata, "Terimalah Roh Kudus." Maka hanya dengan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita dimampukan untuk boleh menjadi pewarta dan sumber kedamaian bagi setiap orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Damai sejahtera bagimu, bahkan dengan kuasa mengikat dan melepaskan dalam kaitan dengan pengampunan dosa yang sungguh melekat dalam kesatuan gereja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, gambar terbentuknya jemaat perdana di Yerusalem pada bacaan pertama menjadi suatu model pewartaan yang menuai hasil berlimpah. Banyak orang menjadi percaya dan dibaptis. Model kehidupan mereka pun diwarnai oleh kasih persaudaraan yang dalam, persekutuan lewat pengajaran para rasul, dan dipersatukan di Ekaristi yang kita rayakan setiap saat sebagai bentuk awal untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya akan Yesus. Begitulah kurang lebihnya sasaran pewartaan para rasul yang dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dengan pewartaan itu, orang dilahirkan kembali untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Dan itulah yang ditekankan oleh bacaan kedua oleh Rasul Santo Petrus. Jemaat kemudian yang tak pernah melihat Yesus pun
Seperti komunitas surat Petrus itu, juga Injil Yohanes yang ditulis 60 tahun sesudah wafat Yesus akan mengambil bagian dalam kepercayaan akan Yesus sekalipun mereka tidak melihat namun percaya. Dan itulah juga kita. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, walaupun kita tidak melihat Yesus, tetapi lewat pewartaan kita telah ditarik untuk mau bersatu sepenuhnya dengan Dia dan menyerahkan diri kita untuk dibaptis dan dipersatukan dengan seluruh umat Allah yang percaya kepada Dia yang telah mati, bangkit dari antara orang mati dan hidup mulia. Maka bagi kita pun akan memperoleh yang sama jika kita memiliki kesetiaan, berusaha bertekun untuk memperjuangkan hidup iman kita, selalu hidup dengan penuh persaudaraan dan mengupayakan solidaritas, hidup solidar satu sama lain dengan saling memperhatikan untuk menghadirkan kemuliaan Allah di tengah masyarakat di mana kita berada. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, kita telah mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya. Mari kita berdiri meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus Putranya demi keselamatan dan damai sejahtera kita, sehingga setiap selesai satu bagian doa umat kita, umat menjawab, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi para gembala umat beriman, semoga para gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan perdamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung, daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kami mensyukuri rahmat kehidupan yang Kau percayakan kepada kami masing-masing. Terlebih atas rahmat ulang tahun yang boleh Kau anugerahkan kepada
anak saudara kami Gabriela Alicia Patanduk yang keperkenan kemerakan hari ulang tahunnya yang ke-11, Pastor Filipus Kala yang juga merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Semoga rahmat usia yang kepercayakan kepada anak kepada saudara kami ini semakin membuat mereka merasakan kedamaian dan kebahagiaan, juga menikmati rahmat cinta kasih-Mu dalam seluruh usaha, rencana, pekerjaan, perjuangan, cita-cita dan harapan. Teguhkan dan kuatkan mereka bersama seluruh keluarga dan siapa saja yang hidup bersamanya. Marilah kita mohon, kobarkanlah semangat belas kasih-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Kita menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga memohon anugerah rahmat keselamatan kekal bagi saudara-saudari kami yang telah berpulang, utamanya Ibu Pauline Lawrence, anak Kenneth Masli yang telah meninggal 20 tahun yang lalu, Uwi Emilia Franciscus Asisi Cahyadi Wijaya. Semoga saudara-saudara kami yang telah berpulang ini, karena belas kasih-Mu, mereka boleh menikmati hidup abadi dalam kemuliaan-Mu bersama para kudus-Mu. Seluruh keluarga semakin Kau teguhkan dalam perserahannya di dunia ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Sejak depan Allah kita hening menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putra-Mu yang bangkit telah menyatakan belas kasih-Mu. Semoga kerukunan di antara kami dan cinta kasih antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami, bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun, melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, sebuah persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ialah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arah, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada hari ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Sebab Dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat Dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit Dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan pada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dia Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Dia Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafat-Mu wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Teguhkan dan kuatkan kami anak-anak-Mu yang datang di hadirat-Mu pada kesempatan ini, dengan segala niat, doa, dan harapan-harapan kami, juga mereka yang kami bawa dalam doa-doa kami. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu.
Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah, Kau yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah kami damai. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Jangan sangsi lagi, tetapi percayalah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit dengan jaya. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang dijanjikannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kita duduk mendengarkan pengumuman kolekte pembangunan dijalankan. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 15 dan 16 April 2023. Pengumuman pertama, pengumuman kolekte. Kolekte gereja Kamis Putih 6 April 2023, Rp25.312.000. Kolekte pembangunan Rp20.351.000. Kolekte gereja Jumat Agung 7 April 2023, Rp33.240.000. Kolekte pembangunan Rp12.589.000. Kolekte gereja Paskah Sabtu dan Minggu 8 dan 9 April Rp45.431.000. Kolekte pembangunan Rp28.840.000. Aksi puasa pembangunan Rp7.240.000, 169 lembar amplop. Total aksi puasa pembangunan yang masuk Rp84.666.500. Akan salin menerimakan sakramen perkawinan Matius Menawara dengan Agatha de Markasi sebagai pengumuman yang kedua. Yang ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di Aula Paroki lantai 1. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Demikian beberapa penyampaian Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Tentu terima kasih atas seluruh perhatian kita. Satu dua hal yang ingin saya tambahkan. Tadi sudah ada yang tepuk tangan pada saat mendengarkan kor atau lagu komuni. Itu persiapan orang muda untuk mau mencoba mengikuti lomba yang akan dilaksanakan sekota Madya Makassar. Mereka berlatih beberapa hari ini dan kita mendatangkan pelatih untuk melatih mereka. Pada prinsipnya bahwa ada potensi, yang penting ada kemauan dan keinginan. Yang selama ini, yang juga saya sudah lihat dulu waktu saya menjadi kapelan di sini dan membawa mereka ke Toraja, tidak terlalu jelek-jelek amat, bisa diperhitungkan pada saat itu. Namun sekali lagi, karena tentunya untuk bisa lebih maksimal, maka tetap diharapkan dari mereka semangat untuk karya pelayanan. Jangan sampai hanya karena hanya baru mau tampil lalu mereka latihan. Kita berharap bahwa tetap itu menjadi penyemangat dan menjadi pendorong sehingga setiap saat pada ada perayaan di paroki ini mereka tetap eksit untuk melayani. Dan saya selalu mengatakan berusaha dulu dan melakukan dulu, jangan dulu bertanya kami tidak punya dana untuk itu. Dan memang mereka tidak punya dana untuk itu. Akan diadakan lomba kor untuk orang dewasa dan OMK campuran yang akan dilaksanakan sekota Madya Makassar, dan kita berusaha untuk mau mengikuti sejauh itu memungkinkan. Hari Selasa akan ada uji coba suara
untuk memilih dari seluruh umat yang bersedia dan mau untuk mengikut perlombaan itu. Mudah-mudahan dalam perlombaan kita bisa berlatih bersama tentunya, dan moga-moga apa yang diharapkan itu bisa tercapai. Untuk kali ini kita tidak usah mau mendapatkan juara, berharap seperti itu, tetapi jangan itu menjadi tujuan utama. Tetapi kita mau dan ingin untuk mau melibatkan diri dalam karya pelayanan setiap kali ada perayaan di paroki ini, karena paroki kita ini terlanjur dikenal orang sebagai gereja yang mewah dan bagus. Apalah gunanya gereja indah dan bagus, tapi kalau ternyata batu-batu yang ada di dalamnya itu tidak mau keluar untuk memberikan kesaksian dan menyatakan hal yang boleh dinikmati atau dilihat oleh masyarakat di luar kita. Itu harapan saya. Tentunya terima kasih atas seluruh perhatian kita. Terima kasih atas kebersamaan pada kesempatan ini. Terima kasih kepada seluruh petugas yang telah mengambil bagian dalam perayaan pada kesempatan ini. Bahkan ada yang beberapa kali ikut. Misalnya para kolektan, ada yang sudah ikut malam minggu, tadi pagi ikut misa kedua, dan mungkin sore ini mereka masih ikut dalam pelayanan. Semua itu karena mau dan ingin untuk melayani di paroki ini. Sehingga bagi kita semua tanpa kecuali saya ucapkan limpah terima kasih. Baik sebagai lektor, pembaca, prodiakon, pemain komuni, para misioner, para kolektan, dirian bersama dengan kita seluruh umat, organis, dan utamanya kelompok kor orang muda yang baru mau tampil lagi pada kesempatan ini. Dalam perayaan Pekan Suci kemarin mereka sudah mulai tampil, tetapi belum maksimal, dan harap bahwa itu semakin maksimal. Saya kira itu yang boleh saya sampaikan pada kesempatan ini, dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih. Mari kita siapkan hati kita untuk mengakhiri peran ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat, jauhkan kami dari